Ocha. Apa sih definisi hubungan internasional itu? Jadi, definisi hubungan internasional adalah bentuk interaksi yang dilakukan antar negara untuk kepentingan internasional. Hubungan internasional biasanya mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, setiap negara pastinya membutuhkan negara lain. Ada dua hal yang membuat suatu negara saling bergantungan satu sama lain, yakni karena adanya perbedaan kondisi geografis dan sumber daya manusia. Adanya kebutuhan atau tujuan tersebut yang membuat hubungan internasional timbul. Hal itu berarti adanya hubungan internasional sangat bermanfaat bagi suatu negara. Fan, isu global itu ada berapa sih? Isu global itu ada 3, yaitu ada konflik internasional, perdagangan internasional, sama perubahan iklim. Di sini aku bakal ngejelasin konflik internasional. Konflik internasional yang sedang hangat dibicarakan saat ini ialah konflik yang terjadi di Eropa Timur antara Ukraina dan Rusia. Perang Ukraina dan Rusia adalah perang berkelanjutan antara Rusia dan Ukraina. Konflik ini dimulai pada Februari 2014 setelah revolusi martabat Ukraina, dan awalnya berfokus pada status Crimea dan bagian dari Donbas yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. Pada 24 Februari 2022, Rusia telah melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina. Operasi militer ini diluncurkan 3 hari setelah Presiden Putin mengakui 2 wilayah Ukraina, Donetsk dan Lugansk, sebagai wilayah independen. Pada 21 sampai 27 September 2022 telah berlangsung referendum di 4 wilayah Ukraina, yaitu Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, dan Kherson, untuk menentukan bergabung atau tidaknya dengan Rusia. Lalu ada dampak konflik Rusia dan Ukraina terhadap dunia. Konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung sejak Februari 2022 ternyata telah berdampak buruk bagi banyak hal di dunia. Konflik berkepanjangan Rusia dan Ukraina memberikan dampak bagi dunia seperti krisis pangan, keterbatasan energi, dan inflasi dunia. Dampak global perang Rusia-Ukraina yang paling terasa adalah ancaman krisis energi dan pangan yang telah dirasakan oleh banyak negara di dunia. Dari sektor energi, rentetan sanksi yang diberikan negara barat kepada Rusia telah membuat Rusia memangkas pasokan gas hingga 60% bagi sebagian negara di Uni Eropa. Karena hal ini, banyak negara di Eropa terpaksa untuk melakukan transisi energi dari gas alam kembali ke batu bara. Selain itu, blokade Rusia terhadap Ukraina di Laut Hitam juga telah berdampak pada naiknya harga komoditas di dunia, terutama gandum, jagung, minyak bunga matahari. Pasalnya, kedua negara tersebut adalah pengekspor 7,3% gandum dunia, pengekspor 70% minyak bunga matahari dunia, dan pengekspor 2,6% jagung dunia. Terima kasih. Tuh. April, kamu tahu gak apa itu perdagangan internasional dan perannya bagi hubungan internasional? Tahu, sini aku jelasin. Jadi, perdagangan internasional merupakan proses tukar-menukar barang antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, ataupun pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, jadi peran perdagangan internasional dalam hubungan internasional itu dalam proses pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat meningkatkan penghasilan devisa, mentransfer modal dan teknologi dari luar negeri, dan dapat mengembangkan industri baru di dalam negeri ataupun industrialisasi. Di samping itu, perdagangan internasional luar negeri juga menyebabkan terjadinya perubahan dari beberapa variabel dalam sektor ekonomi yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini aku bakal ngejelasin contoh perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional itu ada 4. Yang pertama ada impor, ekspor, konsumsi, dan barter. Nah, impor ini aktivitas meliputi pembelian barang maupun jasa dari luar negeri. Lalu ekspor merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengirim barang buatan atau bersumber dari suatu negara ke wilayah luar. Kalau konsumsi adalah
Contoh lain dari perdagangan internasional juga nih. Hal ini tidak terbatas pada kegiatan jual beli barang dari negara lain, melainkan juga untuk melakukan bisnis dengan individu maupun kelompok dalam wilayah sendiri. Yang keempat, barter. Barter itu aktivitas tukar menukar barang atau produk yang bernilai lainnya. Ini pun kerap dilakukan oleh orang-orang dalam negeri dengan pihak luar. Nah, adapun dampak positif sama dampak negatif dari perdagangan luar negeri. Yang pertama, dampak positifnya adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan barang atau layanan yang tidak dapat diproduksi oleh dalam negeri. Yang kedua, dapat memperluas pemasaran produk negara. Yang ketiga, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, mendorong A few moments later. Nah, di sini ada juga dampak positif dan dampak negatif dari perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Dampak positifnya itu ada 5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan barang atau layanan yang tidak bisa diproduksi atau kurang diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, dapat memperluas pemasaran produk negara. Yang ketiga, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek. Lalu, dampak negatifnya juga ada 5. Yang pertama, harga barang impor jauh lebih mahal daripada barang lokal. Yang kedua, kualitas barang impor yang lebih baik menurunkan nilai jual barang lokal. Dan yang ketiga, produk lokal kalah saing dengan produsen besar luar negeri. Yang keempat, menurunnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Dan yang terakhir, adanya politik dumping, yaitu menjual produk lokal ke luar negeri dengan harga lebih murah daripada di dalam negeri untuk memaksimalkan pendapatan negara. Ajri, apa sih perubahan iklim itu? Menurut Wikipedia, perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadi perubahan iklim seperti proses biologis, radiasi sinar matahari, tekanan tektonik, erupsi gunung berapi, dan masih banyak lagi. Pentingnya perubahan iklim terhadap hubungan internasional. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, sebuah wadah komunikasi internasional, menyatakan bahwa sumber terbesar perubahan iklim akibat meningkatnya suhu permukaan bumi atau global warming. Global warming terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca secara alami didapatkan dari sumber penguapan dan erupsi di dalam konsentrasi yang normal, dibutuhkan untuk menghangatkan bumi. Hanya saja IPCC di tahun 2007 mengeluarkan pernyataan bahwa penyebab terbesar meningkatnya global warming adalah hasil kegiatan manusia yang berbentuk gas rumah kaca. Penyebab perubahan iklim tersebut berawal dari aktivitas manusia yang tidak memperhatikan lingkungan, peningkatan gas rumah kaca, pemanasan global, dan kerusakan fungsi hutan yang mengurangi jumlah penangkapan karbon dioksida di bumi. Pentingnya untuk mengetahui mengapa ini semua terjadi, tidak hanya sekedar dampak alam yang berupa kuantitas saja. Kita juga perlu tahu fakta-fakta penyebab perubahan iklim. Lalu apa sih dampak terjadinya perubahan iklim ini bagi hubungan internasional? Dampaknya yaitu menurunnya kualitas air, kuantitas air berkurang, perubahan habitat, spesies punah, kualitas dan kuantitas hutan menurun, wabah penyakit meningkat, lahan pertanian berkurang dan tidak produktif, tenggelamnya daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oke. Nah, jadi kesimpulannya peran Indonesia dalam hubungan internasional adalah Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu perlu menjalin hubungan internasional yang baik. Salah satu contohnya adalah ketika awal kemerdekaan, Indonesia perlu pengakuan dan dukungan dari negara lain. Akhirnya Indonesia menjalin hubungan dengan beberapa negara seperti India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, dan Mesir. Di
Di Indonesia sendiri, hubungan internasional dilakukan untuk meningkatkan persahabatan dalam kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama tersebut dilaksanakan melalui berbagai macam forum, sesuai dengan kepentingan dan kemampuan sosial. Indonesia terkenal memiliki prinsip bebas aktif dan menjalankan politik internasional. Artinya, Indonesia tidak terikat oleh pihak atau kubu manapun dan aktif menjaga dan melaksanakan ketertiban dunia yang didasari oleh kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut buku Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia, hubungan internasional di Indonesia diarahkan untuk beberapa hal-hal berikut. Yang pertama, pembentukan negara suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material atau spiritual dalam wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Ini menjadi dasar kerjasama untuk membentuk satu dunia yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran jika barang-barang tersebut tidak atau belum dihasilkan sendiri. Yang terakhir, meningkatkan perdamaian internasional, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia.